wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mempelajari salah satu mata perkuliahan kita, yakni dalam manajemen pendidikan, mengenai manajemen mutu pendidikan. Mari kita simak bagaimana cara mengelola kualitas sekolah itu agar menjadi institusi yang unggul. Oke? Maka di slide yang kedua, apa sih sebenarnya manajemen mutu pendidikan itu? Sederhana, ya. Mengapa demikian? Hal ini adalah sebuah sistem yang mana kita bangun secara terencana dan terus menerus. Nah, tujuannya bukan cuma buat dapat nilai bagus, tapi untuk memastikan semuanya proses di sekolah itu sudah sesuai standar agar siswa dan orang tua merasa puas dengan layanan pendidikan kita. Maka ada beberapa komponen dalam hal ini. Komponen utamanya ada 4 pilar mutu yang mana harus kita perhatikan. Yang pertama ada lulusan, ya. Apakah siswa kita punya karakter dan skill yang baik? Nah, ini adalah salah satu hal pertanyaan ya di komponen utama kita ini. Jadi ada 4 pilar mutu yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah proses, ya. Apakah cara guru mengajar sudah asik dan efektif, ya? Yang ketiga, apakah gurunya terus belajar dan kompeten, ya, berkompeten? Maka yang terakhir ada sarana. Apakah fasilitas kelas dan laboratorium mendukung belajar, ya? Nah, selanjutnya mengenai prinsip TQM, ya, TQM atau Total Quality Management, di mana untuk mencapai mutu kita pakai prinsip Total Quality Management. Jadi intinya ada 3. Pertama itu kita fokus pada pelanggan atau siswa tadi, ya. Kedua, kita libatkan atau kita keterlibatan semua orang. Jadi bukan cuma tugas kepala sekolah saja, tapi yang selanjutnya atau yang ketiga, perbaikan terus menerus. Jangan cepat puas, selalu cari apa yang bisa diperbaiki setiap harinya, ya. Maka selanjutnya ada yang namanya indikator mutu atau sering disebut dengan SNP. Di mana di negara Indonesia ini kita punya acuan yang namanya Standar Nasional Pendidikan atau sering kita sebut atau sering kita dengar dengan SNP, ya. Ada 8 standarnya, mulai dari standar isi, proses hingga pembiayaan. Jadi jika sekolah itu sudah memenuhi atau melampaui 8 standar tadi, barulah sekolah tersebut bisa dikatakan berkualitas, ya. Ini yang penting harus kita ketahui di SNP ini. Jadi ada yang selanjutnya mengenai langkah bagaimana kita tuh meningkatkan mutu atau siklus PDCA, ya. Cara kerja simple pakai siklus PDCA, ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada plan, ya. Kita rencanakan targetnya. Jadi ada targetnya kita itu, ya. Yang kedua, do, kita laksanakan programnya. Yang ketiga, cek, ya. Kita evaluasi mana yang berhasil dan mana yang gagal. Yang selanjutnya ada ICT atau kita ambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi jangan sampai kekurangan tersebut kita biarkan begitu saja tanpa kita ambil tindakan yang bisa mengevaluasi perbaikan kekurangan tersebut, ya. Selanjutnya ada hambatan. Maka tentu tidak mudah, ya. Tantangan terbesar biasanya ada pada komitmen SDM, sumber daya manusia yang kurang semangat, ya. Jadi dana yang terbatas atau budaya yang malas mengevaluasi diri
kita harus sadar bahwa perubahan mutu itu bukan butuh kerja, ya, bukan butuh kerja keras bersama. Jadi kita harus sadar bahwa perubahan mutu butuh kerja keras bersama. Jadi perubahan mutu itu kita membutuhkan kerja keras bersama kita, ya. Jadi tidak bisa kerja secara individu. Selanjutnya mengenai kesimpulan atau penutup. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya manajemen mutu pendidikan adalah tentang memberikan yang terbaik dalam sistem proses belajar mengajar kita. Jadi jika prosesnya baik, maka hasilnya pasti baik atau pasti unggul. Nah, maka hal ini perlu kita evaluasi bersama dalam setiap lembaga pendidikan yang mana tujuan kita untuk menjadikan lembaga tersebut atau institusi tersebut menjadi institusi yang unggul. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.